Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya D. Amalia dari jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan membahas terkait distribusi, mian, modus, median, berbantuan komputer. Namun sebelum itu, marilah kita memahami dulu materi distribusi mian, modus, dan median. Tujuan pembelajaran pada kali ini yakni yang pertama, menganalisis data dari distribusi data yang telah disediakan. Dua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan distribusi data yang disediakan. Tiga, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, dan membuat prediksi dari kumpulan data yang diberikan. Tahukah kalian bentuk-bentuk penyajian data? Bentuk-bentuk penyajian data. Yang pertama, tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang telah disusun secara rapi. Penyajian ini cocok digunakan pada data yang memiliki rentang suatu nilai atau data yang jumlahnya banyak, ataupun pada data tunggal. Fungsi dari penyajian ini adalah untuk menunjukkan sebuah data yang terkait antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan sebuah data perbandingan dalam bentuk lingkaran. Pada satu diagram lingkaran, biasanya data disajikan dalam bentuk persen dan derajat sesuai dengan porsi masing-masing. Selanjutnya, diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar merupakan suatu diagram yang penyajian datanya menggunakan sebuah gambar. Tentunya disajikan sesuai dengan data yang ada dan setiap gambar mewakili suatu jumlah data tertentu. Fungsi dari diagram ini adalah sebagai sarana untuk menjelaskan data dengan gambar yang mudah dipahami. Diagram garis. Diagram garis merupakan gambar atau grafik yang menunjukkan hasil dari pengambilan, pengolahan, dan penyajian data. Pada grafik ini, biasanya disajikan dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik. Biasanya, diagram garis digunakan untuk penyajian data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu. Yang terakhir, diagram batang. Diagram batang memiliki skala dan penyataan yang jelas. Biasanya digambarkan dalam bentuk batang yang memanjang. Jenis penyajian ini seringkali digunakan oleh seorang peneliti karena sifatnya yang mudah dipahami. Fungsinya adalah untuk menggambarkan perkembangan ataupun perbandingan suatu nilai dari objek penelitian dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemusatan data. Yang pertama, mian atau rata-rata. Rumus dari rata-rata sendiri adalah sigma X per N atau sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn dibagi N. Lalu memasuki ke contoh. Disajikan hasil ulangan bahasa Indonesia dari 10 siswa kelas 7. Berapa nilai rata-rata atau mian dari 10 anak tersebut? Sesuai dengan rumus rata-rata, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn dibagi N. Berarti kita menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Sehingga hasil akhirnya ditemukan 7,5 untuk rata-ratanya. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Masih dengan contoh soal yang tadi, berapa modus dari nilai 10 anak tersebut?
Modus dari data di atas ada 8, karena nilai 8 paling sering muncul dari data yang lainnya. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Rumusnya, jika n ganjil maka xn per 1 per 2. Jika n genap, xn per 2 plus xn 2 per 1 dibagi 2. Langsung saja kita beralih pada contoh, masih menggunakan contoh soal yang tadi. Tanyakan berapa median dari nilai 10 anak tersebut. Karena jumlahnya genap, maka kita menggunakan rumus xn per 2 plus xn per 2 per 1 dibagi 2, sehingga hasilnya ditemukan sama dengan 8. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara mencari distribusi mean, modus, dan median dari data yang telah disajikan. Selanjutnya, kita akan belajar mencari pemusatan data, mean, modus, median menggunakan alat berbantuan GeoGebra. Untuk GeoGebra-nya bisa menggunakan GeoGebra Web. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya. Masih menggunakan contoh soal yang tadi. Untuk pertama kali kita blok semua data, lalu kita copy, lalu kita kembali lagi pada GeoGebra yang tadi. Kita klik tombol 3, lalu pilih tampilkan spreadsheet. Setelah itu akan muncul tabel. Nah, setelah itu kita paste data tadi. Kemudian ketika sudah dipaste, maka kita blok semua data tadi, pencet tombol kanan. Setelah itu pilih buat dan daftar. Nah, data tersebut akan muncul pada bagian sebelah kiri. Nah, setelah itu kita tinggal mengetikkan saja apa yang ingin kita cari. Untuk yang pertama, mean. Karena data berada di L1, jadi di dalam kurung kita tulis L1, setelah itu enter. Nah, hasilnya akan langsung keluar. Bisa dilihat hasilnya akan sama dengan cara kita ketika pertama kali mengerjakan tadi dengan menggunakan rumus. Selanjutnya kita akan mencari median. Sama dengan yang tadi, karena data berada di L1, jadi di dalam kurung kita masukkan L1 lalu enter. Hasilnya akan keluar. Setelah dilihat, hasilnya pun sama dengan ketika tadi kita mengerjakan di awal. Untuk yang terakhir, kita akan mencari nilai modus dari data-data di atas. Masih sama, kita ketik modus, lalu di dalam kurung kita tulis L1, lalu enter. Dan ternyata hasilnya juga sama dengan pekerjaan kita di awal tadi. Lalu selain kita bisa mencari mean, modus, dan median dari GeoGebra, selain itu kita juga bisa membuat diagram dari data-data yang kita punya. Pertama, kita blok semua data tadi, lalu kita pilih icon
seperti diagram di pojok sebelah kiri, lalu pilih analisis satu variabel, dan akhirnya grafik akan muncul. Kita juga bisa memilih bentuk grafik yang kita inginkan. Misal dari grafik batang kita ingin menjadi bentuk histogram. Baik, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kemudian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.